Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap sehat dan tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam seri mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Salah satu substansi materi yang akan diberikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum adalah konsep negara hukum sebagai bagian materi dari hukum administrasi negara. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman kepada Anda terkait dengan bagaimana sebenarnya konsep negara hukum. Dan setelah itu diharapkan nantinya dalam proses perkuliahan untuk materi ini Anda sebagai mahasiswa akan mampu menjelaskan bagaimana konsep negara hukum itu dan hukum administrasi negara yang pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Baik, kita memasuki definisi daripada negara hukum itu sendiri. Secara sederhananya, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya berdasarkan hukum. Artinya, kekuasaan negara itu didasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan semata, atau dapat juga dikenal sebagai pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Lewat pemikiran Plato inilah kemudian dipahami bahwa konsep negara hukum itu adalah suatu negara di mana penyelenggaraan pemerintahnya diatur berdasarkan hukum. Artinya, tidak ada satu penyelenggaraan negara yang tidak berdasarkan konsep negara hukum itu. Dalam konteks kekinian, misalnya kita bisa melihat kalau ada satu negara yang ternyata dalam penyelenggaraan pemerintahannya tidak berdasarkan atas hukum, maka tentu saja negara hukum tersebut masih bisa dipertanyakan. Hal ini mengandung bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah, lembaga negara, ataupun masyarakat dalam melaksanakan suatu tindakan, suatu perbuatan, ataupun perilakunya, apapun itu harus dilandasi oleh peraturan hukum. Atau apapun yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi dalam suatu negara, atau dikenal dengan istilah supremasi hukum, di mana hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dalam suatu negara. Hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sementara tujuan hukum itu sendiri adalah antara lain bagaimana menata masyarakat ini agar tercipta rasa kedamaian, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, adapun yang menjadi landasan yuridis dari negara hukum itu dicantumkan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur secara eksplisit bahwa negara Indonesia adalah negara hukum atau restat. Jadi negara kita ini bukan berdasarkan kekuasaan atau mastat, melainkan Indonesia adalah secara tegas
bahwa negara hukum atau Rechtsstaat. Kemudian selanjutnya pada abad ke-19 muncullah konsep negara hukum yang dikemukakan oleh para filsuf, para pemikir seperti Julius Stell dengan konsep negara hukum Rechtsstaat dan konsep rule of law yang digagas oleh Avidice. Konsep Rechtsstaat dalam sistem hukum Eropa kontinental yang digagas oleh Stell ini yang pertama itu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah negara didasarkan kepada trias politika atau pembagian kekuasaan. Kedua prinsip ini mengatakan bahwa harus ada pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk bagaimana menjamin hak-hak asasi setiap warga negaranya. Dalam konteks ini kita mengenal ada 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga apapun yang terjadi akan tercipta check and balance antar kekuasaan. Kemudian yang ketiga, pemerintahan berdasarkan kepada undang-undang. Kemudian yang keempat, adanya peradilan administrasi. Kemudian yang kelima, menjamin kepastian hukum. Jadi setiap warga negara atau masyarakat itu tentu akan mendapatkan jaminan hukum bagi setiap masyarakat atau warga negara. Kemudian selanjutnya itu konsep rule of law dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Ini digagas oleh Avidice. Yang pertama itu menempatkan hukum atau yang tertinggi atau dikenal dengan supremasi hukum. Kemudian yang kedua adalah persamaan di hadapan hukum atau dikenal dengan istilah equality before of the law. Jadi dalam prinsip ini setiap orang punya kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, semuanya sama kedudukannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada perbedaan yang miskin, misalnya itu akan dihukum lebih berat dibanding dengan yang kaya. Artinya dalam prinsip ini semuanya sama, setara kedudukannya di hadapan hukum. Kalau kita melihat gambar yang di samping ada simbol Dewi Keadilan, kita bisa lihat bagaimana Dewi Keadilan ini menutup matanya, kemudian memegang parang di sebelah, kemudian memegang timbangan, yang artinya apa? Hukum itu untuk keadilan, tidak boleh memandang siapapun. Orang sama, kalau dia bersalah, maka dia punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kemudian yang ketiga, dalam prinsip rule of law itu adalah terjaminnya hak asasi manusia berdasarkan konstitusi. Jadi negara itu hadir untuk bagaimana menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya. Kemudian itulah tadi beberapa prinsip dari negara hukum. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan pada hari ini. Nanti kita akan diskusikan kembali bagaimana sebenarnya korelasi antara negara hukum dan hukum administrasi negara. Baik, terima kasih atas semua partisipasi dan kiranya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.